Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah ar-Rahmanur Rahim. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kunta fi ghaflatin min hada. Fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yawma ka hadidun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusahu bi rajulin min ummati yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiki. Al-Hadis. Hadirin ahli Jum'ah yang dimuliakan Allah, ada sebuah kisah di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengisahkan salah seorang sahabatnya. Sahabat tersebut bernama Sauban. Beliau adalah salah seorang sahabat yang tidak pernah alpa untuk mengikuti sholat berjamaah bersama Rasulullah. Dan beliau rutin menempati saf paling depan di sudut kanan. Beliau menempati tempat itu karena beliau paling dulu ke masjid dan tidak mau kehadirannya mengganggu orang lain. Maka dia berada di saf paling depan di sudut kanan. Singkat cerita, pada satu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami sholat subuh. Dan beliau biasa menghadapkan badannya memeriksa para makmum. Di saat melihat ke sebelah kanan, ternyata Sauban tidak nampak pada subuh itu. Maka seketika itu Rasulullah SAW tidak melanjutkan sholat subuh, menunggu beberapa saat, dikhawatirkan Sauban pada hari ini terlambat datang. Sambil menunggu, Rasul bertanya kepada para sahabatnya, adakah yang tahu kenapa Sauban pada hari ini terlambat datang? Tidak ada satupun yang menjawab. Berarti tidak ada yang tahu. Dikhawatirkan sholat subuh berakhir, maka Rasul bersama para sahabat melanjutkan sholat subuh. Selesai sholat subuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kembali kepada para sahabatnya, siapakah di antara kalian yang tahu di mana rumah Sauban itu?
Maka di antara sahabat ada yang menjawab, saya ya Rasulullah. Maka Rasul bersama para sahabat setelah selesai sholat subuh langsung menuju rumah Sauban. Dalam hadis itu dinyatakan bahwa Rasul bersama para sahabat sampai ke rumah Sauban adalah pada saat tibanya waktu sholat duha. Andaikan diklaim selesai sholat subuh adalah jam 5 dan waktu duha diklaim adalah jam 7, berarti Rasul dan para sahabatnya menuju rumah Sauban adalah 2 jam. Kalau kita hitung dari Masjid Al-Hasan sampai mana melakukan perjalanan 2 jam. Sahabat Sauban walaupun 2 jam melakukan perjalanan ke Masjid Rasulullah tidak pernah alpa sekalipun. Dan jangan dibayangkan masjid zaman Rasulullah itu masjid seperti Al-Hasan sekarang. Dulu masjid zaman Rasul atapnya dari pelepah kurma, tiang-tiangnya dari batang kurma, alasnya bukan dengan lantai yang mengkilap licin, tetapi berlantaikan pasir. Rasul ketika khutbah pun meminta hujan, maka hujan turun bercucuran ke janggutnya. Itu artinya atapnya tidak sekokoh zaman sekarang. Tapi Sauban, walaupun masjidnya tidak seindah hari ini, tidak ada AC-nya, tidak ada kipas anginnya, hanya berlantaikan pasir, tapi tidak pernah sekalipun alpa untuk melakukan sholat berjamaah. Singkat cerita, Rasulullah mengetuk pintu rumah Sauban. Setelah diketuk, maka yang keluar bukan Sauban tetapi istrinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sontak bertanya kepada istrinya, bukankah ini rumah Sauban? Betul wahai Rasul. Kemana Sauban hari ini tidak ikut berjamaah bersama kami? Sedangkan beliau tidak pernah sepengetahuan kami alpa dari sholat berjamaahnya. Istrinya sambil menundukkan kepala menjawab pertanyaan Rasul sambil menangis. Hari ini dia sudah meninggal ya Rasul. Rasul bertanya, adakah sesuatu yang aneh sebelum ia meninggal? Jawab istrinya, tidak ada wahai Rasul. Tapi ada 3 kalimat yang kami tidak memahami ketika ia mengakhiri sakaratul mautnya. Rasul bertanya, kalimat apa yang ia ucapkan ketika sakaratul mautnya? Kalimat yang pertama, dia berteriak, kenapa tidak lebih jauh? Kalimat yang kedua, kenapa tidak semuanya? Kalimat yang ketiga, kenapa tidak yang bagus? Itulah 3 kalimat yang saya sebagai istrinya tidak memahami arti dari 3 kalimat itu. Wahai Rasul, coba terjemahkan, jelaskan kepada kami apa arti 3 kalimat itu. Rasul menunggu datang wahyu untuk menerjemahkan 3 kalimat itu. Sampailah wahyu kepada Rasul dari Jibril. Karena itu adalah berita gaib. Rasul sebagai manusia biasa, Muhammad sebagai nabi, sebagai manusia biasa, dan diberi kewenangan menerima wahyu, dan wahyu itu menjelaskan hal-hal yang gaib yang orang lain tidak tahu. Maka Rasul dalam hal ini tidak segera memberitahu kepada istrinya, menunggu Jibril menjelaskannya. Beberapa saat Rasul berdiam diri, lalu Rasul menjelaskan kalimat yang pertama yang diucapkan oleh Sauban. Kenapa tidak lebih jauh? Itu artinya Sauban menyesali kedudukan Masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hanya ditempuh 2 jam saja. Pada sakaratul mautnya, pahala beliau melakukan perjalanan dari rumah sampai Masjid Rasul selama 2 jam itu ditampakkan ketika sakaratul maut, dan Sauban tidak puas, malah menyesali. Kenapa tidak lebih jauh? Artinya setelah melihat pahala yang begitu besar, Rasul
menjelaskan Sauban menyesali pahala yang didapatkannya. Karena kalaulah Masjid Rasul itu jauh sekali, mungkin pahala yang ia lihat pada sakaratul maut itu akan lebih besar lagi dan lebih membahagiakan lagi. Kalimat yang kedua, kenapa tidak semuanya? Satu saat Sauban sedang sarapan pagi. Datanglah seorang pengemis yang mendatangi beliau, lalu meminta sebagian makanan yang sedang dipersiapkan untuk Sauban. Maka Sauban membagi 2 roti yang di hadapannya, susu yang ada di dalam gelasnya dibagi 2 rata. Ketika sakaratul maut, pahala membagi makanan yang hanya sebagian itu ditampakkan kepada Sauban dan begitu besar serta membahagiakan Sauban. Sauban menyesal kenapa pada saat itu tidak memberikan semuanya sarapan itu kepada pengemis. Kalimat yang ketiga artinya, kenapa tidak yang bagus? Sauban biasa melakukan perjalanan dari rumah ke Masjid Rasulullah dengan memakai 2 pakaian. Di dalamnya yang bagus, di luar yang sudah lama. Di tengah perjalanan ada seorang sahabat yang kedinginan, maka pakaian luarnya diberikan kepada sahabat yang kedinginan itu. Ketika sakaratul maut, ditampakkan pahalanya kepada Sauban dan Sauban menyesal. Kenapa tidak yang bagus yang diberikan? Yang sudah lama saja pahalanya begitu besar dan membahagiakan, apalagi kalau yang bagus. Pertanyaannya, bagaimana kita nanti ketika sakaratul maut menyesal? Yang pada hari ini kita selalu melalaikan berjamaah, melalaikan sedekah, melalaikan menolong orang lain. Padahal berjamaah itu tidak terlalu jauh dari rumah kita ke masjid ini. Padahal pakaian di rumah kita masih banyak dan makanan pun masih tersedia. Kenapa kita enggan membagi kepada tetangga? Dan ini dinyatakan oleh Al-Quran tentang pembenaran kisah ini, yaitu di dalam surat Qaf ayat 22. Laqad kunta fi ghaflatin min hada fakasabna anka ghita'aka. Sungguh kamu lalai tentang hal ini, tentang akan datangnya sakaratul maut. Bukti lalainya, kita masih melalaikan ibadah, masih lalai dalam melakukan sedekah, masih mengabaikan tetangga yang memerlukan pertolongan. Fakasabna angka gito'aka, maka kami bukakan ketika sakaratul maut itu pandanganmu yang dulunya adalah terbatas. Fabasyarukal yaumaka hadidun, maka ketika sakaratul maut engkau akan melihat pahala yang engkau dapatkan dan engkau akan menyaksikan dosa yang telah engkau perbuat. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Surat Qaf ayat 22 ini ketika di dunia ditampakkan amal baik, amal buruk, yaitu ketika sakaratul maut. Baru di sana hamba Allah, makhluk Allah yang durhaka sudah merasakan penderitaan dan orang yang bertakwa sudah merasakan kebahagiaan. Dan yang kedua, ditampakkan amal perbuatan kita di akhirat, yaitu ketika dipanggil satu persatu. Yusahu birojulin min ummati ala ru'usil khalaik. Ini sangat dahsyat dan menderita sekali. Karena ketika pada hari kiamat, amal perbuatan kita bukan hanya kita saja yang melihat. Kata Rasul, yusahu birojulin min ummati. Dari umatku akan dipanggil satu persatu. Yaumal kiamati, pada hari kiamat, ala ru'usil khalaiki, di hadapan seluruh makhluk. Bayangkan Pak, kalau kita beramal buruk, yang melihat amal itu bukan hanya kita, tapi seluruh makhluk yang menyaksikan perbuatan kita pada saat itu, pada detik itu, pada hari kiamat menyaksikannya, menonton amal kita. Bagaimana malu dan menderitanya kita sebelum disiksa pun sudah menderita. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita. Dan supaya kita lebih berhati-hati dalam berperilaku,
berbuat, karena nanti amal perbuatan itu tidak ada satu yang luput tercatat di dalam buku amal kita. Payun sarulahu tis'atun wa tis'una sijilan. Catatan amal kita itu akan ditampakkan, dibuka, yaitu sebanyak 99 lembar. Dan satu lembarnya wa kullu sijilin madul basori. Satu lembarnya diibaratkan saking panjangnya amal perbuatan kita selama kita hidup. Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Maka digambarkan dalam hadis itu catatan kita madul basori, sejauh mata memandang. Perumpamaan sejauh mata memandang adalah ketika kita pergi ke laut, dari pinggir pantai kita melihat ke tengah laut. Disitulah titik pandangan kita terakhir. Maka perumpamaan saking banyaknya amal perbuatan kita yang tidak terlewat dicatat, di situ nampak pula. Maka pada hari ini kesempatan kita masih terbentang luas. Bersedekahlah segera, rajinlah ke masjid walaupun jauh. Dan sekarang tidak ada di masjid di Bandung ini masjid yang jauh, semuanya dekat. Sebelum nanti ketika sakaratul maut kita menyesal pada hari itu, maka penyesalan tidak ada gunanya. Dunia ini hanya tempat lewat saja. Artinya tempat lewat, jangan tergiur di tempat yang kita lewati. Walaupun di dalam hadis wala tansa nasibaka minad dunya, walaupun kita sudah diarahkan bahwa akhirat itu lebih utama, tapi dunia jangan dilupakan. Supaya nanti dengan dunia menjadi modal untuk meraih akhirat yang penuh kebahagiaan. Dengan ibadah untuk meraih keselamatan dan tidak ada penyesalan dalam hidup. Sauban saja yang sudah memaksimalkan amal solehnya masih menyesal. Pertanyaannya, bagaimana dengan amal kita ketika sakaratul maut ditampakkan oleh Allah segalanya? Yang buruknya, yang baiknya. Dan pada hari itu menjadi gambaran kalau kita nanti akan bahagia di akhirat, terakhirnya adalah melihat surga. Dan kalau orang yang celaka, terakhirnya dalam sakaratul maut adalah melihat neraka. Itulah gambaran terakhir ketika kita dalam sakaratul maut. Dan itu menjadi kunci titik utama di akhir hidup kita. Apakah kita termasuk orang yang husnul khotimah atau su'ul khotimah? Dilihat ketika sakaratul maut tiba. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lewat hadis, lewat ayat Al-Quran yang tadi khotib bacakan menjadi motivasi untuk kekuatan, untuk power dalam semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah mahdoh ataupun ibadah goir mahdoh, yang langsung kepada Allah atau yang harus lewat kepada makhluk, bersedekah, menolong, membantu ataupun berbuat baik yang lainnya. Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala semoga membimbing kita dalam ketakwaan dan ketaatan kepadanya. Yang akhirnya kita memohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kelalaian kita, dan hari ini kita sadar bahwa kita harus semangat dalam beribadah supaya nanti kelak menemui Allah dalam kebahagiaan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.